Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Syukiratala dengan NIM 22030501038, Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi terkait teori komunikasi, apa saja bagian-bagian dari komunikasi, serta bagaimana bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi. Nah, apa sih yang dimaksud teori komunikasi? Teori komunikasi adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana pesan dikirim, diterima, dan dipahami dalam konteks komunikasi. Komunikasi melibatkan berbagai elemen termasuk mengirim pesan, penerima pesan, saluran komunikasi, konteks, dan hambatan komunikasi. Apa saja bagian-bagian dari komunikasi itu? Yang pertama, pengirim pesan, individu atau entitas yang menginisiasi dan mengirim pesan. Dalam konteks klien gizi, pengirim pesan bisa menjadi ahli gizi yang memberikan informasi atau instruksi kepada klien. Yang kedua, pesan, informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Dalam konteks klien gizi, pesan tersebut dapat berupa penjelasan tentang pola makan sehat, rekomendasi gizi, atau saran untuk perubahan perilaku. Yang ketiga, saluran komunikasi, yaitu media atau metode yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam komunikasi dengan klien gizi, saluran komunikasi bisa berupa tatap muka langsung, telepon, email, atau aplikasi pesan. Yang keempat, penerima pesan, yaitu individu atau entitas yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Dalam konteks klien gizi, penerima pesan adalah klien yang menerima informasi atau instruksi dari ahli gizi. Yang kelima, umpan balik, yaitu tanggapan atau respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Umpan balik penting untuk mengukur pemahaman dan efektivitas komunikasi. Teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibanding dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulusmu dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Yang kedua, teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gebner. Komunikasi yang baik kepada klien gizi ada beberapa. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dan dipahami. Sampaikan informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh klien. Hindari penggunaan istilah teknis yang mungkin membingungkan atau mengintimidasi. Dan yang kedua, dengarkan dengan empati. Berikan perhatian penuh dan dengarkan secara aktif apa yang dikatakan klien. Tunjukkan empati dan pengertian terhadap kebutuhan dan masalah klien. Yang ketiga, pertimbangan gaya belajar klien. Setiap individu memiliki preferensi belajar yang berbeda. Ketahui preferensi belajar klien atau visual, auditorior, kinestetik, dan sampaikan informasi dengan cara sesuai. Yang keempat, sederhanakan informasi. Jelaskan konsep gizi dengan cara mudah dipahami. Gunakan contoh dan analogi yang relevan untuk membantu klien memahami informasi dengan lebih baik. Yang kelima, berikan kesempatan bertanya. Dorong klien untuk menanyakan pertanyaan dan jangan ragu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut jika diperlukan. Pastikan klien merasa nyaman untuk mengungkapkan kekhawatiran atau ketidakjelasan. Yang keenam, berikan umpan balik yang konstruktif. Maksudnya, berikan umpan balik kepada klien dengan cara sopan dan konstruktif.
Berikan pujian untuk pencapaian dan dorong klien untuk terus meningkatkan perilaku gizi mereka.